Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifkos Nokotima, Otik masuk FK Unan tahun 2019. Nama saya Muhammad Hasbi Syukri, biasa dipanggil Hasbi, dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Andalas angkatan 2019. Oke, Assalamualaikum Otik. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Apa kabar Otik? Alhamdulillah baik Kak. Otik sekarang lagi di Bengkulu ya? Iya Kak, bener banget lagi di rumah. Lagi kuliah. Gimana kuliahnya sekarang? Kalau kuliah belum masuk Kak, nanti tanggal 18 mau nerusin dulu yang belum seperti skills lab dan lain-lainnya yang bisa dilakukan daring. Kalau untuk belajarnya itu sama seperti maba yang akan datang itu di tanggal 14 September kalau tidak salah Kak. Oh berarti akhirnya masuk kuliah lagi ya? Dikira bakal online terus? Tetap online kok Kak, tetap dalam keadaan daring Kak. Oh oke. Skills lab pun juga ya berarti ya? Iya Kak, yang bisa dilakuin daring katanya harus dilakukan gitu Kak. Oke. Kayaknya sebelum kita mulai, boleh memperkenalkan diri Otik dulu ke teman-teman yang akan menonton ini. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifkos Nokotima. Saya biasanya dipanggil Otik. Dulu asalnya dari SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Otik masuk FK Unan tahun 2019, jalur mandiri. Oke, jadi banyak nih Otik yang request, teman-teman yang di YouTube, terutama anak SMA, banyak request, Kak, boleh tolong wawancara dong senior di 2019, anak FK Unan 2019, mengenai tips and trick masuk FK Unan. Nah, Otik, ada nggak tips and trick yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Jadi Kak, dulu itu cerita sedikit bahwa Otik sempat gagal di 2 jalur, yaitu di SNMPTN sama SBMPTN. Dan itu tuh yang kayak membuat kita tuh nggak semangat lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan tuh awalnya. Jadi Otik pernah berpikiran bahwa tahun ini itu Otik tuh nggak bakalan kuliah pada tahun 2019 kemarin. Tapi diyakinkan sama orang tua bilang kamu bakalan kuliah kok nak, masih ada jalur yang belum kamu ikutin. Nah, Otik juga sempat apply di beberapa jalur prestasi di perguruan tinggi negeri. Tetapi tetap saja pada saat itu Otik gagal juga mendapatkannya. Nah, sampai di titik itu pun Otik udah yang kayak gimana ya, udah nggak mood lagi Kak untuk nyari sekolah pada saat itu gitu loh. Makanya Otik sempat berpikiran apa gap year ada dulu ya, apa gimana ya. Tapi orang tua terus ngeyakinin, enggak nak, kamu bisa kok, kamu bisa untuk kuliah tahun ini dan kamu pasti bisa untuk mencapai apapun yang kamu inginkan gitu. Jadi menurut Otik yang pertama, tips and trick yang paling utama itu adalah doa dan restu orang tua. Itu sangat penting Kak, karena tanpa doa dan restu mereka itu nggak bakal mendapatkan apapun yang kita inginkan. Yang kedua, kita harus niatkan. Kalau kita lakukan itu tanpa niat yang baik, itu tuh nggak bakalan dapat hasil yang baik juga menurut Otik. Yang ketiga, tentunya kita tuh usaha dulu Kak. Usahanya itu setelah kita niatkan tadi, kita berusaha semaksimal kita, semampu kita, dan sebaik-baiknya kita. Setelah usaha yang telah kita lakukan, jangan lupa untuk berdoa dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita itu sebagai mahasiswa baru itu harus juga untuk bisa mencari tahu hal-hal baru yang mungkin kebijakan-kebijakan baru maksudnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan ataupun oleh perguruan tinggi, supaya kita tuh nggak ketinggalan informasi-informasi itu. Jadi kita harus jeli dengan informasi yang baru itu Kak. Oke, maksudnya berarti update informasi ya berarti ya Otik ya? Iya. Terus ada nggak Otik nanya ke senior mungkin yang dari Bengkulu juga yang udah kuliah di FK Unan gitu? Ada nggak kayak gitu? Iya benar banget Kak. Itu juga perlu kayak relasi sama kakak tingkat yang ada di FK Unan itu juga penting banget Kak menurut Otik. Iya. Malu bertanya sesat di jalan. Benar banget Kak. Iya banyak sih teman-teman yang kayak gitu yang udah patah semangat karena udah, maaf, si Hasbi baru balas OTW masuk Kak katanya. Halo Hasbi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Oke. Tadi udah mulai sama Otik. Jadi Otik udah perkenalan, terus udah cerita pengalamannya gimana masuk FK dulu sama tips and triknya. Nah, kita lanjut ke Hasbi ya Otik ya. Oke Kak. Ya, jadi Hasbi sebelumnya boleh perkenalkan diri Hasbi terlebih dahulu ke teman-teman yang bakal nonton video ini nanti. Baik Kak, terima kasih Kak. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kakak dan juga pemirsa, penglihat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Syukri, biasa dipanggil Hasbi, dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Andalas angkatan 2019. Hasbi
juga diamanahkan di pendidikan dokter 2019 diluluskan di jalur SNMPTN. SNMPTN itu undangan ya berarti ya? Undangan Kak? Iya undangan. Hasbi juga Komting 2019 ya? Iya Kak, tingkat dari angkatan 2019 Kak. Oke. Dan Otik dan Hasbi juga sama-sama di BEM ya? Dan juga diamanahkan di BEM juga kemarin Kak. Oh, di BEM aktivis berarti ya, sama Otik juga di BEM? Iya. Iya kan? Oke, berarti aktivis ya, yang aktif organisasi. Oke, beda berarti ya Otik sama Hasbi masuk FK Unannya jalurnya. Kalau Hasbi masuknya lewat SNMPTN, nah dari Hasbi ada nggak tips and trick buat masuk FK Unan buat adik-adik? Kalau dari Hasbi sendiri, tips and trick dan dari pengalamannya nih Kak, melalui jalur SNMPTN atau undangan, seperti mana cara penyeleksian masuk perguruan tinggi biasanya, yaitu untuk SNMPTN dari nilai rapor yang ada sejak awal semester 1 SMA sampai semester akhir. Mungkin untuk Fakultas Kedokteran sendiri tentunya melihat bagaimana perkembangan nilai-nilai mata pelajaran seperti matematika, biologi, kimia, fisika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Memang dari semester 1 pertama masuk mengingatkan nih Kak, bagaimana masuk di Fakultas Kedokteran itu sendiri. Jadinya Hasbi memang mempersiapkan nilai-nilai Hasbi dari jauh-jauh hari. Awal-awal tuh tidak terlalu tinggi gitu Kak. Jadinya memang di awal tuh berusaha, tapi jangan jatuh aja gitu, stagnan naiknya. Memang mungkin ada juga yang berstatement naik terus. Mungkin bisa jadi benar, tapi tergantung penyeleksi yang masing-masing tahun mungkin kan Kak. Tapi Hasbi memang stagnan dulu nilainya, semakin lama semakin naik, dan tidak ada terlalu signifikan jatuhnya kalau seandainya ada nilai yang jatuh. Dan mungkin untuk SNMPTN sendiri itu bagaimana menyeleksi adik-adiknya di tingkat sekolahnya dulu Kak. Karena sama-sama ketahui tentunya tidak mungkin SNMPTN bisa untuk sesekolah itu ada lulus lebih dari 3 orang atau lebih dari 5 orang. Jadi yang diseleksi di sekolah dulu, mungkin juara-juara di sekolahnya baru 1 orang yang diletakin di kedokteran Unan. Tapi untuk nilai sendiri bergantung grade dari sekolahnya masing-masing gitu kan Kak. Kalau seandainya grade sekolahnya bagus atau mungkin nilainya 89 bisa jadi lulus gitu kan Kak. Tapi tergantung dari grade sekolah masing-masing. Namun sejatinya kalau seandainya nilainya pun bagus ada 95, tapi reputasi sekolah atau nasib-nasibannya gitu kan Kak. Nasib-nasibannya tidak terlihat, mungkin sekolahnya sama FK Unan bisa jadi belum diluluskan mungkin Kak. Tapi memang SN sebagaimana orang-orang lain tahu, memang untung-untungan, nasib-nasiban, keberuntungan gitu Kak. Kalau seandainya lulus, kalau berusaha di SB dan mandiri lagi gitu kan Kak. Mungkin gitu aja tipsnya dulu Kak. Memang belajar yang giat sejak SMA. Hasbi dari SMA mana? SMA 1 Sumbar Kak. Oh, SMA 1 Sumbar di Padang Panjang ya? Ya, yang di Padang Panjang Kak. Oke, mantap ya. Kalau Oti SMA 2 Bengkulu ya? Bengkulu Selatan Kak. Bengkulu Selatan. Oke. Ya, sejujurnya Nana juga waktu SMA kecewa gitu loh, kayak nggak dapat undangan sama kayak Oti cerita tadi. Terus ya makanya harus cepat bangkit lagi gitu kan ya, harus semangat lagi persiapan untuk ujian tulis gitu. Curhat dikit ya, hehe. Dulu waktu Nana persiapan ujian SNMPTN tulis 2012, sekarang namanya SBMPTN, hampir tiap malam kebangun buat belajar dan sholat tahajud. Setelah sholat, selalu berdoa kepada Allah, minta semuanya dan semoga diberikan yang terbaik oleh Allah. Ya akhirnya Nana masuknya di ujian lulusnya. Beda-beda cerita ya kita ya. Terus waktu di FK, kau udah masuk FK nih, berarti udah lulus di FK, Otik sama Hasbi. Nah, untuk Otik dulu mungkin. Otik, ada nggak cara-cara belajar di FK atau tips and triknya bisa survive di FK? Oke, jadi Kak sebenarnya pada saat awal Otik masuk FK tuh kan tentu kita tuh kayak seneng gitu loh Kak, udah dapet apa yang kita inginkan. Tapi ternyata setelah dijalanin seminggu 2 minggu kok kerasa berat. Terus Otik tuh kayak kekejut gitu loh Kak, kayak loh kok kayak gini cara belajarnya, loh kok apaan sih nggak ngerti istilah-istilah kayak gini. Awalnya kayak apaan sih nggak ngerti terus Kak. Jadi sampai pada akhirnya tuh kayak mikir sendiri Kak, gimana ya cara biar bisa belajarnya tuh nggak kayak SMA dulu. Kalau SMA kan kita tuh sering banget ya Kak belajar dengan sistem kebut semalam, apalagi pas deket-deket H-1 ujian gitu. Nah pada saat di FK kita tuh nggak bisa loh kayak gitu. Jadi
Otik itu ngubah cara polanya belajar Otik supaya Otik tuh nggak bablas kayak di SMA kemarin. Makanya yang Otik lakuin pertama itu Otik coba belajar sendiri, baca membaca gitu, tapi Otik tuh tipikal orang yang kalau belajar itu tuh harus yang kayak setelah Otik baca, Otik tuh harus cari referensi baru gitu loh Kak. Gimana Otik tuh harus dengerin orang lain yang mungkin orang lain itu lebih punya pengalaman, lebih punya pembelajaran yang lebih daripada Otik, supaya Otik tuh bisa nyerap ilmu yang didapat dari dia gitu loh Kak. Jadi Otik itu yang pertama mengubah pola belajarnya itu melalui, kalau di FK kita cukup sibuk ya Kak, jadi pada saat pulang Otik itu biasanya kayak beres-beres rumah dulu, maksudnya kosan. Setelah itu tuh Otik menyempatkan untuk belajar sekitar sejam atau 2 jam gitu, tapi diselangi dengan istirahat sekitar 10 menitan. Nah setelah itu di jam-jam ini malam ya Kak, khususnya malam, di jam-jam 10 atau setengah 11 itu Otik tuh udah ya, wah Otik harus tidur nih. Itu tuh kebangun biasanya di jam 3 atau di jam 4. Nah pada saat itu kan otak lagi fresh-freshnya banget tuh kan Kak. Nah disitulah Otik tuh mencoba untuk belajar, walaupun masuk atau tidak masuknya itu Otik tetap aja belajar dulu Kak. Pasti kita tuh akan keingat 1 atau 2 kata yang baru kita temuin. Nah setelah dari situ Otik siap-siap kuliah lagi, dan itu berulang kali gitu loh Kak biasanya. Dan setelah itu Otik orang yang lumayan tidak cukup puas Kak dengan apa yang Otik dapat, karena Otik merasa belajar nih udah bisa nih pakai pola yang kayak gini misalnya, tapi ternyata Otik tuh masih butuh penjelasan ataupun dengaran dari orang lain. Nah pada saat itu tuh ada salah satu instansi lah yang datang ke FK, abangnya tuh nawarin untuk ngikut bimbel gitu loh Kak. Nah namanya bimbel math class. Nah di situ Otik coba berpikir, oh ini bisa nih kayak dijadikan tempat pembelajaran Otik yang baru. Nah akhirnya Otik ikut bimbel itu. Setelah Otik ikut bimbel itu memang benar-benar Otik yang kayak orang yang nggak tahu apa-apa gitu loh Kak. Dan dengan ilmu yang ditransfer dari pengajarnya itu, Otik tuh yang kayak, wah aku harusnya dari dulu nih kayak gini, aku harusnya banyak baca nih kayak dari referensi dari abang-abangnya. Jadi Otik yang kayak, oh berarti Otik tuh perlu hal-hal baru yang Otik harus cari, yang Otik harus dapatkan supaya Otik tuh pengetahuannya tuh bisa lebih. Ternyata setelah dijalanin ngikut bimbel dan belajar dengan cara yang baru itu, Otik tuh bisa ngejalanin pembelajaran dengan Otik cerita bahwa pada saat awalnya Otik tuh kayak nggak tahu harus kayak gimana di FK ini, tapi beruntungnya di nilai semester 1 sampai semester 2 yang kemarin, alhamdulillah nilai Otik baik semua Kak, dan Otik tetap ngejalanin apa yang telah Otik jalanin sebelumnya gitu loh Kak. Alhamdulillah, bagus ya. Berarti memang sebenarnya sih kuliah di FK tuh emang harus diskusi gitu kan ya, kita harus banyak belajar, banyak baca, terus diskusi. Kita butuh mungkin teman atau senior untuk bertanya, diskusi gitu ya. Iya bener banget Kak. Terus kalau Hasbi gimana pengalamannya? Kalau Hasbi mungkin hampir sama dengan Kak Otik gitu ya Kak. Bagaimana survive di FK, karena kita sejawat juga gitu Kak, sama-sama di FK UNAN juga. Nah, tapi sejatinya seandainya bagaimana menyampaikannya kepada adik-adik mungkin yang harus diketahui bagaimana FK itu sendiri. Karena di FK, di kuliah tentunya kita berbeda dengan SMA, yang mungkin SMA hanya belajar atau organisasi atau kelayapan saja. Namun di kuliah inilah mungkin bagaimana penentuan jati diri kita sebenarnya gitu kan Kak. Karena kita sudah menorehkan satu langkah pasti untuk kehidupan kita ke depannya. Mungkin SMA kita masih ngambang-ngambang mau jadi apa besok, mau jadi apa keturunan kita besok. Tapi tentunya kalau seandainya kita telah masuk di Fakultas Kedokteran, bagaimana kita survive-nya lagi, bagaimana kita menentukan bersama-sama, harus siap banting, siap mental, siap segalanya kalau di FK gitu kan Kak. Mungkin orang menilai FK nih anak-anak yang rajin semua, anak-anak yang kutu buku semua. Namun buktinya di FK sendiri tidak sampai segitunya gitu kan Kak. Kita pun di FK juga sering pergi main, sering diskusi-diskusi, sering canda-canda. Nggak sekaku itulah gitu kan Kak. Dan persaingannya juga nggak seambis, mungkin bersaing tapi secara sehat gitu enggak. Mungkin kita berdiskusi, bukan sama lagi dengan SMA. Satu orang menyampaikan kasus, nanti ada namanya tutorial yang nanti itu bersama-sama membahas, mendiskusikan satu buah kasus. Dan sejatinya kalau seandainya kita telah menetapkan diri kita di jurusan kesehatan, yaitu salah satu yang Fakultas Kedokteran, tentunya kita akan mempersiapkan bagaimana nih menjadi dokter. Apa saja yang dibutuhkan menjadi dokter, seperti bagaimana kemampuan kita, karena tentunya di dokter yaitu
pembelajarannya yang sama-sama kita ketahui yaitu belajarnya sepanjang hayat gitu kan. Jadinya harus belajar. Mungkin memang dokter itu bukunya tebal-tebal, namun juga tidak harus diselesaikan dalam satu malam juga gitu kan. Juga tidak harus terlalu serumit itu kehidupannya gitu, tapi belajarnya secara rutin diperbarui terus, dan kemauan kita bagaimana untuk terus mendalami sesuatu, tapi juga memperhatikan bagaimana kesehatan kita, bagaimana refreshing kita, dan bagaimana kehidupan kita dalam keseharian masing-masing. Dan yang kedua yang terpenting menurut Asbi, bagaimana survive-nya itu komunikasi dengan sejawat, bagaimana komunikasi dengan teman-teman, karena sama-sama kita ketahui dokter mungkin berbeda dengan fakultas lainnya yang mungkin dalam keseharian besok dalam dunia pekerjaan bersaing untuk mendapatkan suatu reputasi, jabatan, dan segala macamnya. Namun dalam dunia kedokteran, kita tentunya bersama-sama untuk membuat kesehatan di negeri kita menjadi lebih baik gitu kan Kak. Jadi tidak bersaing dalam suatu jabatan, namun berbuat untuk kebaikan yang sama-sama untuk menyukseskan, menyehatkan orang lain, dan membuat orang lain senang akan jasa kesehatan kita gitu kan Kak. Juga jadinya kita berkomunikasi dengan teman, bagaimana berkomunikasi dengan orang, yaitu salah satunya dengan mengikuti organisasi mungkin, dan segala macamnya gitu. Dan heran-heran dulu mungkin kan Kak, itu bagaimana kita belajar tubuh kita sendiri, yaitu yang mungkin namanya anatomi di Fakultas Kedokteran, yaitu belajar dengan kadaver atau mayat, guru besar yang telah mendahului kita, bagaimana kita belajar bedah-bedah ilmu tubuh melalui kadaver yang mungkin di sana kita di FK ini yang dapat bagaimana mencari tahu tentang itu gitu kan Kak. Dan juga kita belajar fisiologi tentang tubuh kita sendiri, bagaimana kinerja yang terjadi di tubuh kita. Itulah keunggulan dari Fakultas Kedokteran itu sendiri. Jadi kita mengetahui bagaimana tubuh kita kan yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri, kenapa jantung bisa berdetak, bagaimana bisa khususan yang mungkin biasa, tapi itu dalam dunia kedokteran kita ketahui secara khususnya. Dan juga yang tadi Otik sampaikan, di kedokteran itu sendiri tentunya kita belajar bagaimana belajar bersama, belajar sepanjang hayat, dan belajar mungkin secara kesehariannya mungkin kan Kak. Mungkin juga nanti dengan senior bagaimana kita belajar dengan teman-teman, juga seniornya pun apalagi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, kita itu sendiri memang tidak adanya judge atau kasta-kasta antara kakak senior dengan adik senior, adik dengan senior, ataupun bagaimana adik dengan abang itu memang suatu pembelajaran, suatu sharing, atau memang bagaimana abang-abang juga akan merangkul adik-adiknya. Salah satunya itu yang disampaikan Otik tadi, ada math class, yaitu bagaimana senior kita yang akan memberikan suatu materi yang akan berbagi sharing tentang bagaimana kehidupan di kampus dan bagaimana materi-materi yang akan diajarkan pada blok-blok yang ada di dunia kedokteran gitu kan Kak. Dan banyak lagi dengan senior-senior yang lain mungkin bisa juga belajar lebih dalam. Jangan takut, yang penting Fakultas Kedokteran itu juga akan asik jika adik-adik lalui nantinya, dan tidak akan sesuai dengan ekspektasi yang berlebihan di luar sana gitu. Jadi dokter juga manusia, juga orang-orang biasa yang membutuhkan ilmu dengan sesuai mana fakultas-fakultas lain, namun sejatinya di Fakultas Kedokteran mungkin lebihnya di kesehatan dan bagaimana pendalaman materi yang khusus dalam tubuh manusia aja mungkin Kak. Mungkin gitu aja dari Hasbi Kak. Oke, berarti Otik ya? Kenapa sih? Ada satu lagi hal unik yang ada di angkatan 2019 Kak. Ya. Jadi pada saat Hasbi menjabat sebagai Komting itu Kak, Hasbi itu mengusung satu tema. Jadi kita tuh ada kayak kegiatan pembelajaran bersama dan dibagi beberapa kelompok gitu loh Kak. Bisa dari kelompok tutornya, bisa dari di luar tutornya, dan Hasbi itu berhasil menggerakin teman-teman tuh buat melakukan diskusi itu gitu loh Kak. Dan itu tuh terus berjalan bahkan sampai sekarang nih Kak. Otik sama teman-teman Otik aja masih melakukan pembelajaran bersama itu walaupun melalui daring Kak. Jadi ada konsep itu tuh yang diusung oleh Hasbi itu kayak memang bener-bener ada manfaatnya, dan itu tuh membuat relasi kita juga sama teman-teman yang lainnya dan berbagi ilmu juga tentunya sama teman-teman yang lain Kak.
Luar biasa Hasbi ya. Sebentar, kayak kita ada perbedaan sistem belajarnya dari tahun Nana 2012 ke 2019. Sekarang apa masih ada kelompok-kelompok gitu, kelompok tutorial yang 10 orang isinya kurang lebih. Terus jadi waktu Nana ada 25 kelompok kecil ya, untuk tutorial, dan ada 4 kelompok besar A, B, C, D. Nah yang sekarang gimana Oti, Hasbi? Masih ada Kak. Masih ada? Sama seperti Kak. Iya. Cuman Hasbi-nya gimana cara bagi yang tadi? Masih sama Kak, yang untuk tutorial dan kelompok dari kelasnya masih sama Kak. Tapi sejatinya kan kalau seandainya kita belajar tentunya mungkin di kelompok kita kelompok bersaing mungkin kan Kak. Mungkin di kelompok kita ada yang kelompoknya yang mungkin bisa diajak bekerja sama, ada juga kelompok yang memang adanya karena dosennya mungkin kan Kak meminta bersaing antara satu sama lain. Mungkin juga akan menyampaikan presentasinya secara khusus gitu enggak. Namun kalau seandainya di kelompok belajar ini nanti sistem itu dibagi sesuai keinginan masing-masing. Nanti ditunjuk dari tutor sebayanya. Tutor sebaya ini memang ditunjuk beberapa orang untuk mengajarkan teman-teman yang lain, mem-PJ-kan kepada teman-teman yang lain. Kalau seandainya teman-teman ini bermasalah nilainya, maka tutor yang kena. Dan tutornya ini kita ambil biasanya dari nilai-nilai yang bagus blok sebelumnya. Jadi yang kita mulai di 1-2 dulu, dari nilai 1-1, keluar nilai blok 1-1 kita evaluasi berapa orang yang remedial, berapa orang yang nilai bagus. Jadinya tidak ada kasta yang berkejauhan antara yang paling rendah nilainya mungkin dengan yang paling tinggi. Jadi diharapkan jadinya ada tutor sebaya yang saling mengajarkan, saling bertanggung jawab terhadap nilai sejawatnya gitu. Karena kita lulus sama jadi dokter, kalau bisa memang sama juga yang keluar gitu enggak. Iya. Masuk bersama, keluarnya bersama bareng juga gitu ya. Hebat ya. Iya, luar biasa. Itu idenya karena struggling, maksudnya karena terlalu susah ya awal-awal pelajaran di FK, jadi kayak butuh ini ya, ada tutor yang mau ngajarin kayak tadi dijelasin tadi ya. Kalau Hasbi, ide itu pertama kena marah Kak. Kenapa nih kawan rendah nih gitu ya. Ngapain Hasbi sendiri yang disalahin gitu Hasbi kan Kak. Oh bagus, tutor disalahin lagi gitu Hasbi. Nyalahin dosen. Iya Kak, oh itu ada dosen dari akademik. Oh nilai angkatannya jelek nih gitu. Wah ada yang tinggi kali gitu kan Kak. Tinggi kali gitu kan. Jadinya kalau bisa sharing lah, dan juga akan mengompakkan angkatan juga karena kita sejatinya keluar juga sejawat sama angkatan. Kalau bisa besok dikala jadi dokter nanti bisa juga bertanya-tanya. Mungkin sekarang tutornya besok bisa jadi rekan kerja. Nah mungkin kalau seandainya kita jadi dokter, tidak tahu bisa nelpon dengan tutornya besok gitu kan. Nah, kalau seandainya tidak tahu di dinasnya gitu. Ini kesibukan masing-masing gitu ya. Nah, iya Kak. Hebat ya. Dan Nana lihat juga angkatan 2019 ini kompak ya. Ada akun YouTube-nya juga. Iya Kak. Gimana sih sistem belajar di FK? Kabar dari hasil rapat pimpinannya kemarin katanya Kak, tapi belum di SK kan, ada rumor-rumor gitu, gibah-gibahnya gitu. Kemarin dekan se-Indonesia berkumpul dalam rangka pandemi juga, juga berdiskusi bagaimana tentang kurikulum ya.